Selatan Moderasi. Kembali bersama dengan kami dalam program Sigap, Edukasi Agama dari Penyuluh. Pada pagi hari ini, kita akan berbincang dengan narasumber kita, yaitu Bapak Lukman Hakim, SAG, Penyuluh Agama Islam. Selamat pagi, Bapak. Pagi, alhamdulillah. Wow, puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Lukman dengan tema makna kurban bagi kehidupan sosial, gitu ya. Kemudian nanti juga kita akan bertanya dengan Pak Lukman mengenai tema ini dan kaitannya dengan Hari Kebangkitan Nasional. Itu Pak ya? Iya. Oke, nih. Nah, saya mau sapa dulu Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Wow, sudah sarapan Pak ya? Wis, alhamdulillah. Setiap pagi itu mesti sarapan. Alhamdulillah, istri itu setiap pagi itu siap untuk sarapan. Wow, luar biasa Pak ya. Sebelum berangkat kerja harus sudah siap sarapan. Betul. Ngopi. Kalau ngopi itu ngopinya di kantor. Oh, di wah, sini ini setiap pagi itu ada ngopi bareng bersama. wah, ini keren ini. Jadi supaya di kantor itu juga bisa ada kebersamaan ya dengan teman-teman kan. Iya. Jadi sambil ngopi. Kalau di rumah semuanya sudah, pas sampai di kantor, waduh nggak bisa ngopi lagi. Betul. Kalau ngopi terlalu banyak kan bahaya juga Pak ya. Iya betul. Wow, luar biasa Pak. Iya. Pada kesempatan ini Pak, mungkin Bapak bisa memberikan pandangan kepada sahabat KUA dan pasal. Ujiannya diantaranya taat kepada perintah Tuhan, apa taat atau kuat terhadap keduniaan. Akhirnya anak yang dicintai itu diperintahkan untuk disembelih. Wah, untuk dikurbankan. Ya, kalau kata-kata dikurbankan sepertinya kok apa ya? Kejam ya. Jadi dengan disuruh menyembelih anaknya itu. Tapi karena itu merupakan perintah dari Tuhan. Iya. Maka Nabi Ibrahim melaksanakan itu. Wow. Tapi pada saat pelaksanaan itu dengan kuasa Tuhan. Iya. Jadi anak itu nggak bisa disembelih dan tergantikan dengan seekor domba. Atau seekor kambing domba. Nah dengan seperti itu akhirnya cut dulu. Mati tadi. Ya. Mohon izin untuk sahabat Serasi, ada sedikit kesalahan teknis, masalah jaringan, jadi mungkin kita setting ulang. Mungkin dimatiin dulu Pak. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan terkait silakan, dengan Pak. sejarah kurban itu tadi. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail yang cintanya mungkin menurut pandangan manusia biasa itu berlebihan. Akhirnya Tuhan itu menguji ketaatannya Ibrahim kepada Tuhan dengan meminta untuk menyembelih anaknya. Nah ini kan ujian yang sangat berat sekali. Betul. Bagaimana anak yang dicintai harus dikurbankan atau harus dipotong, disembelih. Nah dengan seperti itu pelaksanaannya, setelah dilaksanakan kan Nabi Ismail nggak bisa dipotong. Itu karena kuasa Tuhan. Nah, karena kuasa Tuhan sehingga bisa dipotong, digantilah dengan seekor domba yang dibawa oleh malaikat. Dan akhirnya dengan seperti itu domba yang dipotong atau kambing yang dipotong itu dagingnya dibagi-bagikan kepada yang lingkungan kehidupan yang ada di situ. Sehingga pada saat ini menjadikan syariat bagi umat Islam, kalau hari raya itu disuruh motong kurban, ya utamanya berupa kambing atau domba. Itu yang utama, meskipun boleh sapi, boleh unta, yang utama. Kemudian dagingnya juga sama dibagi-bagikan. Nah, ini sejarah singkatnya. Iya.
Wow, wow. Ini keren sekali ya. Ya. Dari yang tadinya harusnya anaknya yang diminta untuk disembelih. Iya. Tapi oleh kuasa Tuhan, Tuhan sediakan domba yang menjadi pengganti ya. dari anaknya kemudian untuk disembelih. Betul. Wow. Nah itu karena kuasa Tuhan, ya Tuhan itu yang menguji. Sebenarnya ini kalau mungkin karena ujian, namanya ujian ya. Ujian, betul, Pak, andaikan kita sebagai manusia, saya nguji sampean. Betul. Saya minta uang sampean. Iya. Ini uang saya pas-pasan, mau dikasih betul. apa? Ternyata dikasih. Pada saat dikasih itu mungkin nggak jadi dah. Ini saya juga sudah punya uang. Cuma karena ini hanya ujian. Betul. Wah, ini karena ujian, maka diganti dengan yang lain. Nah, ini logika kita dengan sesama manusia mungkin seperti itu. Betul. Artinya sesuatu yang Tuhan minta itu, walaupun itu sebenarnya kita cuman punya sedikit. Tapi kalau kita serahkan untuk Tuhan, Tuhan bisa sediakan lebih dari itu, Pak ya? Nah, itu. Makanya sebenarnya terkait dengan orang mau bersedekah, mau berinfak, atau mau berkorban. Itu pada hakikatnya juga tidak akan mengurangi harta benda kita. Karena Tuhan akan mengganti pada saat yang lain. Betul, Pak. Ya, buktinya orang yang berkorban itu rata-rata mereka juga tidak akan kemiskinan karena korban. Tidak akan kekurangan karena korban. Betul. Artinya kita tidak akan kekurangan ketika kita memberi. Iya, betul, Pak ya. Wow, luar biasa, Pak. Kita bisa mendapatkan pencerahan sedikit ya tentang sejarah singkat mengenai kurban, Pak ya, mengenai kurban. Nah, mungkin kalau misalnya kita hubungkan di zaman sekarang, Pak. Di zaman sekarang itu kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kurban itu? Kurban itu sendiri bagi agama Islam, Pak. Kalau kita melihat makna dari kurban, kurban itu berasal dari bahasa Arab. Jadi Indonesia itu ngambil bahasa Arab. Namanya dari koroba. Koroba itu artinya dekat. Koroba itu dekat. Dalam artian orang itu yang mau berkorban itu harapannya kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan sombong-sombongan. Saya punya harta benda yang banyak, saya korban, pamer atau apa. Itu enggak ada. Ini orang itu kalau berkorban ya harus mendekatkan diri kepada Allah. Dalam artian mendekatkan diri kepada Tuhan itu ya harus didasari dengan keikhlasan. Kan itu ikhlas nggak ada tendensi ini saya biar dianggap orang kaya, saya kurban sapi. Kasih yang gede. Itu akhirnya nggak ada maknanya. Kalau cuma itu, karena kurban itu juga perlu ikhlasan, bukan perlu pujian. Kalau perlu pujian, setelah dipuji ya habis, kita nggak mendapatkan pahala. Betul. Biar Tuhan yang memuji, Pak ya, memuji kita. Biar langit yang memuji kita. Betul. Kalau bumi memuji kita, orang-orang memuji kita itu nggak ada artinya. Mungkin memujinya pada saat kita ngasih daging, terima kasih ini ya, semoga lancar. Tapi setelah itu nggak kenal dengan kita. Tapi kalau Tuhan ya selamanya. Betul. Ya. Terus saya sering melihat gitu ya, melihat dan menyaksikan juga di siaran televisi. Misalnya ada orang yang misalnya mau berkurban, saya melihat orang-orang yang misalnya nanti Bapak koreksi kalau saya salah. Misalnya disiarkan di televisi itu adalah orang-orang tertentu saja. Misalnya ketika dia mau berkurban, kemudian dia beli misalnya, dan juga dia misalnya mau berkurban di tempat mana gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang ada standar tertentu bagi orang-orang tertentu saja yang bisa berkurban, Pak? Atau seperti apa? Kalau berkorban itu pada hakikatnya semua manusia dari berbagai lapisan itu bisa.
Oke. Pada hakikatnya seperti itu. Cuma Ya. antara kemauan dan keinginan. Nah ini misalnya saya mau berkurban tahun Ya. depan. Ya. Kan saya bisa. Kalau tahun depan saya nggak mampu, misalnya saya setiap hari menyisihkan uang 5.000. Misalnya. Oke. Ya. Dalam waktu 1 bulan 150 dikalikan 1 Ya. tahun Ya. 1.800.000. Oh masih belum bisa beli kambing. Kalau kambing Ya. terlalu kecil, Ya. ya tahun berikutnya. Oke. Nah, orang nggak mampu menyisihkan 5.000 itu kan bisa juga sebenarnya. Betul. Kalau ada keinginan. Tapi kadang-kadang orang itu keinginan tuh nggak ada sehingga cuma, aduh saya belum mampu. Oh saya belum mampu. Padahal modalnya dengan 5.000 entah 2 tahun sekali bisa. Iya. Atau di lingkungan kita saat ini sudah dengan perkembangan zaman itu kurban itu ada patungan ya. Kurban itu patungan. Jadi kalau kambing itu untuk 1 orang misalkan itu. Jadi ada kemudian kalau sapi bisa untuk 7 orang. Unta bisa 7 orang. Lah sapi untuk 7 orang kan berarti sapi itu harganya berapa sekarang? Kalau 20 juta ya kita 3 jutaan. Tapi kalau kambing 3 juta mungkin saat ini kecil. Kalau kepingin dagingnya banyak ya kita cari teman, ayo patungan sapi. Nanti setelah dipotong kita bagikan kepada. Iya. Artinya tidak ada batasan, Pak ya? Nggak ada batasan secara sosial orang-orang tertentu. Nggak ada. Artinya sebenarnya untuk berkurban itu dimulai dari niat sebenarnya. Iya. Kalau kita mau menyempatkan diri untuk niat berkurban dan betul-betul menyisihkan sebagian kecil, itu setiap orang mungkin bisa. Ya dalam artian setiap orang itu ya meskipun juga ada yang memang betul-betul nggak bisa ya. Tapi kan nggak melihat, ini harus menjadi kaya. Mungkin penghasilan 1 bulan 150 kalau kita kurangi 5.000 nggak usah ngerokok. Atau rokoknya dikurangi. Itu bisa rokok sekarang mahal. Betul Pak. Iya. Oke, wah ini menarik sekali Pak ya. Tadi dari sejarahnya dimulai dari Ibrahim, kemudian tujuannya adalah tadinya dia mau menyembelih Ismail, tapi Tuhan sediakan kurban. Betul. Kemudian setelah kurban itu disembelih, dibagi-bagikan. Nah, makna dibagi-bagikan ini, Pak, apakah memang tujuannya adalah misalnya dikurbankan, kemudian dibagi-bagikan begitu saja, atau ada makna yang terkandung di dalam membagi-bagikan kurban itu? Jadi pada saat hari raya, kurban itu pemotongannya pas hari raya. Pas hari raya, kemudian boleh besoknya sampai 3 hari. Tetapi secara umum yang istilahnya afdol yang lebih baik memang pada saat hari raya. Pada saat hari rayanya ya. Kenapa pada saat hari raya itu? Pada hakikatnya orang bisa makan daging itu mungkin pada saat itu tidak setiap orang itu mudah makan daging. Kan itu ya. Pada saat saya masih kecil mungkin dulu makan daging nunggu tetangga itu kalau ada syukuran. Tetangga ada syukuran saya ikut makan daging. Sama Pak. Nah dengan seperti itu 1 tahun sekali ini ada kurban itu. Tujuannya dibagikan tuh agar pada saat hari raya itu semua orang akan bahagia. Karena semuanya bisa makan daging bareng-bareng. Wow. Bisa juga anggap aja dengan tetangga, dengan saudara semua kan kebahagiaan meskipun nggak banyak, kan betul. Sehingga dengan seperti itu kebahagiaan bersama. Bukan hanya saya yang berkorban kemudian saya yang bahagia, tetapi tetangga saya korban ikut bahagia karena kebahagiaan daging. Sehingga tercipta yang namanya tadi kehidupan sosial itu yang rata, Pak ya. Betul. Wow. Jadi pemerataan kebahagiaan. Pemerataan kebahagiaan atau membagikan kebahagiaan. Nah, betul. Wow, luar biasa ya. Terus maksudnya ketika dibagi-bagikan itu misalnya apakah hanya bagi orang-orang tertentu saja atau ada sistem pembagiannya, Pak? Sebenarnya kalau sistem itu juga nggak ada. Nggak ada ya? Jadi siapapun bisa mendapatkan. Tetapi ada yang utama.
Yang utama itu misalnya fakir miskin. Ya, Karena beli oke. daging itu berat dan susah, Betul. maka itu harus diutamakan. Oke. Kemudian yang kedua mungkin tetangga sekitar. Karena kita dapat kurban, tahu di situ daging banyak, lu saya kok nggak kebagian. Iya. Akan jadi pertanyaan, maka tetangga sekitar itu. Oke, ya, ya. Nah, tetangga sekitar itu juga tidak dilihat, oh ini Kristen, ini Hindu, ini beda Islam, semuanya tetangga, namanya tetangga itu bisa mendapatkan itu. Wow, ini luar biasa ya. Sehingga dengan semua agama misalnya itu di sekitar itu bisa mendapatkan, berarti kan kita ada satu ya, ada toleransi. Toleransi, betul. Jadi dengan toleransi mungkin yang non muslim itu menghargai dengan adanya pengorbanan, kemudian kita bisa memberi untuk kebahagiaan bersama di hari itu, meskipun agamanya berbeda. Wow, manfaatnya banyak sekali, Pak ya. Iya. Wow, luar biasa. Iya, sahabat Serasi, KUA Denpasar Selatan. Jadi ternyata momen mengenai pemotongan kurban itu adalah momen yang sangat luar biasa karena di sana ada kesempatan bagi seseorang untuk bisa membagikan kebahagiaannya kepada orang lain melalui daging kurban ya. Dan ternyata itu tidak hanya untuk orang-orang khusus orang muslim saja, tapi untuk siapa saja, tapi ada yang diutamakan Pak ya. Betul. Untuk fakir miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Wow, ini luar biasa sekali ya. Kemudian untuk hari ini kan kita mengingat juga Pak ya, mengenai Hari Kebangkitan Nasional ini. Mengenai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kira-kira mengenai kurban yang dengan tema kita hari ini, makna kurban bagi kehidupan sosial nih. Kira-kira ada nggak Pak? Atau apa hubungannya dengan Hari Kebangkitan Nasional kira-kira Pak? Jadi kalau kita menghubungkan kurban itu dengan Hari Kebangkitan Nasional itu kalau kita melihat sejarah kebangkitan nasional itu sekilas Indonesia itu bangkit mau mempersiapkan bagaimana bisa cepat merdeka. Kan itu ya. Berarti di situ perlu adanya persatuan, perlu adanya gotong royong. Nah, perlu adanya hubungan yang dekat dengan sesama pejuang lah pada saat itu. Betul. Nah, dengan saat ini kita kurban itu. Kurban itu biasanya penyembelihan itu di masjid, di musola atau pada tempat-tempat tertentu lah istilahnya. Nah, pada saat itu orang itu tanpa diundang, tanpa apa, boleh datang bawa pisau ikut bantu di situ. Sehingga ada hubungan yang namanya hubungan silaturahim, orang yang nggak kenal, nggak tahu siapapun bisa datang dengan membantu. Nah, gitu. Kemudian di situ nggak ada undangan siapapun bisa datang. Jadi misalnya ya mohon maaf, misalnya ini ada orang Hindu, Pak saya mau bantu untuk potong-potong, ya silakan. Sehingga dengan seperti itu kan di situ ada yang namanya silaturahim. Jadi hubungan. Kemudian yang kedua ada gotong royong untuk menyelesaikan ini. Kalau kita itu mau Indonesia itu betul-betul ada hubungan yang akrab antar sesama, ada gotong royong dalam membangun bangsa. Ya, ini akan bangkit menjadi baik negara ini. Tapi kalau nggak ada gotong royong, nggak ada kebersamaan untuk membangun. Nah ini yang Prabowo ingin membangun begini, yang lainnya ngompor-ngomporin, wah ini. Wah, akhirnya tambah ada mau berbuat baik, ada yang untuk menjatuhkan. Sebenarnya program yang baik itu ayo kita dukung bersama. Ini sehingga dengan kurban itu salah satu lingkup kecil gotong royong untuk membangun kebersamaan. Wow, ini luar biasa ya. Ini kaitan kurban dengan Hari Kebangkitan Nasional ini luar biasa, sahabat Serasi KUA Denpasar Selatan. Ya. Kemudian dalam keluarga Pak, misalnya, seperti yang tadi Bapak jelaskan, berkurban itu kan
pribadi ya? Iya. Pribadi. Nah, kalau misalnya dalam satu keluarga, apakah wajib hukumnya misalnya dalam satu keluarga itu pribadi-pribadi atau memang misalnya bisa satu untuk satu keluarga itu? Jadi pada hakikatnya satu itu untuk keluarga. Oke. Meskipun nama yang tercantum itu hanya satu orang. Oke. Tetapi itu di situ kan ada istilahnya doa ya. Iya, iya. Doa itu saya dalam artian memotong hewan kurban ini untuk keberkahan keluarga saya. Berarti kan kalau keluarga ya untuk istri saya, betul, untuk anak saya. Oke. Ya, kalau toh memang punya rezeki lebih juga nggak dilarang. Saya berkorban, istri saya berkorban, anak saya berkorban, nggak dilarang. Tambah bagus itu. Kenapa tambah bagus? Orang senang berbagi itu kan ya bagus. Betul Pak, betul. Jadi nggak ada larangan seperti itu. Ya. Tidak dibatasi juga ya umur, misalnya yang masih kecil, masih anak-anak. Enggak ya. Jadi nggak ada batasan anak ini masih kecil atau besar atau sudah meninggal. Sudah meninggal pun juga misalnya ibu saya sudah meninggal. Iya. Kemudian saya punya rezeki. Saya mengorbankan atas nama ibu saya. Kemudian karena korban ini intinya juga sedekah. Kemudian kebaikan itu untuk siapapun, baik orang yang meninggal itu juga boleh aja kebaikan itu diberikan orang yang sudah meninggal. Ya sama dengan kita pada saat Hari Pahlawan. Pada Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, ngapain kita harus nyekar ke makam para pahlawan? Nah itu juga sama dengan memberikan penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Penghormatannya dengan cara mengatasnamakan. Iya. Wow, luar biasa Pak ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari nih Pak, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi misalnya kalau misalnya seperti Bapak gitu ya sudah mengerti mengenai kurban, tapi bagi generasi sekarang mungkin ada yang belum paham, belum paham atau mungkin mereka seperti belum memiliki niat. Nah itu bagaimana kira-kira untuk membangun nilai itu supaya apa yang misalnya Bapak sudah lakukan kemudian berharap generasi berikutnya bisa terus melanjutkan estafet itu? Jadi paling tidak itu kita itu berusaha kepada khususnya keluarga kita atau generasi muda yang ada itu. Jadi kita itu berkorban dengan menyisihkan sebagian harta dalam artian untuk menuju kebahagiaan kita. Kemudian kalau kita setiap tahun itu menerima, kadang-kadang kita itu juga merasakan korban juga. Karena apa? Saya itu korban perasaan saya. Setiap tahun saya kok cuma dikasih, saya itu nggak pernah kasih. Perasaan kita kan nggak enak. Masa setiap tahun dikasih, saya nggak pernah ngasih. Ya paling tidak dianalogikan seperti itu. Anak-anak kita, ayo kita itu kalau bisa berbagi, jangan mengharapkan dari orang lain. Nah kesempatan ini karena ini ada tuntunan agama, berarti ada kebaikan, kemudian juga ada pahala. Nah, jadi ada kebaikan juga di situ. Nah, dengan banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan dengan memberikan kurban itu ya, ayo anak itu disemangati. Nah, cara menyemangati ya kalau punya gaji sisihkan sebagian tadi. Ya entah mungkin karena masih bujangan tapi sudah bekerja, ya sisihkan misalnya 500. Nanti selama 5 bulan kalau berturut-turut 2,5 bisa dah untuk kurban. Jadi jangan langsung, ini harga kambing 3,5 juta, gaji saya langsung habis. Sisihkan sebagian kecil. Jadi sudah diajari untuk menyisihkan, untuk berbagi kepada orang lain. Apalagi pada saat hari raya kurban di masing-masing masjid mushola itu kadang-kadang ada remaja yang dilibatkan, sehingga remaja itu tahu bagaimana cara motongnya, bagaimana cara membagikan daging. Nah itu kemudian yang terakhir mungkin daging itu yang banyak itu diantar
ke rumah-rumah. Ya, Jadi kalau sudah anak itu terlibat seperti itu, tinggal kita motivasi, ayo, sampai kapan kurban. Jangan hanya berharap tangan di bawah, tapi sekali-kali tangan itu di atas. Betul, wow, luar biasa ya. Jadi dengan cara seperti tadi mengedukasi, mendidik dari awal untuk menabung, begitu Pak ya, supaya bisa berkurban. Memang di masing-masing musola itu atau di masing-masing kelompok kegiatan keagamaan itu banyak yang saat ini itu semacam tabungan kurban. Tabungan kurban itu meskipun 1 bulan 50.000 nggak apa-apa. Jadi nanti ini misalnya bisanya kurban nunggu 3 tahun 4 tahun ya boleh, tetapi kan niat ini sudah ada. Tapi kalau nggak mau nabung, nggak mau disisikan dan nggak ada niat, meskipun uangnya banyak ya tetap nggak bisa kurban. Wow. Nah, itu sudah ada namanya tabungan kurban. Oke. Artinya walaupun hari raya itu dirayakan setiap tahun kan Pak ya? Iya. Artinya tidak harus setiap tahun itu orang tersebut berkurban. Tidak. Selama dia itu mampu berkurban, itu ya diharuskan atau apa ya, termasuk lebih utama berkurban. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya nyicil itu dengan nabung. Nanti mampunya 5 tahun ya nggak apa-apa, 5 tahun baru bisa kurban. Nanti nabung lagi 5 tahun bisa berkurban. Yang 4 tahun kita itu menerima sekali-sekali, 5 tahun sekali kita berbagi. Karena masih sesuai kemampuan kita. Tapi kalau kita memang betul-betul mampu ya setiap tahun lah kita diperintahkan berkurban itu. Jadi kembali lagi dari niatan awal kan. Niatan awal kurban itu pada hakikatnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita itu orang yang taat kepada Tuhan, apa cinta dengan duniawi. Kalau orang kaya itu cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan, ya ikuti perintah. Kalau cinta pada dunia, kumpulkan dunia. Lah itu orang cinta dunia ya, benda sangat dicintai. Iya, benar. Oke. Nah, kalau misalnya dia orang, misalnya dia tidak mampu, artinya kan ya dia tidak dituntut untuk harus. Artinya dia bisa menabung dulu, kemudian kumpulkan, nanti kapan sudah terkumpul, ya bisa dia berkurban. Nah, tapi kalau misalnya dia orang yang mampu nih, anggapannya begitu Pak, dia mampu tapi ternyata dia tidak berkurban. Kira-kira secara agama, kira-kira bagaimana memandang hal itu Pak? Jadi orang yang mampu tetapi tidak berkurban, dalam artian itu tidak disukai oleh Rasulullah. Jadi tidak disukai itu bukan berarti menjadi musuh, kemudian apalagi mungkin kalau nggak disukai itu ini bukan Islam ya, tidak seperti itu juga ya. Cuma orang itu nggak senang gitu aja. Dalam hadis Rasulullah itu orang yang punya kemampuan berkurban atau orang kaya yang kemudian mampu untuk berkurban tapi nggak mau berkurban, itu cuma mengingatkan jangan mendekati musolaku. Dalam artian jangan berdekat dengan musola. Loh, gimana ini cara mengartikan nggak boleh mendekati? Berarti karena saya tuh nggak seneng kalau sampean ngomong sampean sugih nggak mau berbagi, cuma nggak senang gitu aja. Bukan gitu. Kalau nggak boleh ke musola, nggak boleh itu bukan seperti itu. Tapi tidak disukai. Ya meskipun mungkin di lingkungan kita, kita itu orang kaya, tetapi nggak pernah kurban. Mungkin kita sesama anggota, sesama jamaah ya jemaah. Itu meskipun kaya pelit. Kan nggak enak ya. Nah ini contoh dalam kehidupan kita seperti itu, untuk meskipun kaya itu pelit, nggak mau berbagi. Artinya tidak jaminan sebenarnya ya, kalaupun dia kaya juga dia nggak punya, asalkan kembali pada yang awal tadi, yang penting ada niat. Yang penting ada niat. Ada niat.
kemudian mengerti tentang apa yang akan dilakukan, Betul. harusnya tidak menutup kemungkinan bagi orang yang tidak mampu sekalipun, karena ada cara-cara lain seperti tadi menabung, Pak ya. Betul. Iya, oke. Jadi kurban itu ya pertama itu perintahnya kan mungkin untuk mengalirkan darah. Artian memotong kurban itu kan darahnya mesti mengalir. Iya. Jadi itu adalah amalan yang terbaik pada saat hari raya kurban. Jadi kalau kita nggak motong hewan, itu berarti ada amalan yang ketinggalan. Kalau toh memang betul-betul itu nggak mampu berkurban pada saat ini, karena lebih baik, gampangnya kita itu dianjurkan memotong hewan kurban. Kadang-kadang ada yang penting. Pertama, saya itu tidak sangat berharap dengan daging kurban itu, tetapi saya bagaimana pada hari ini bisa bahagia dengan makan daging juga. Maka ada saya nggak bisa kurban di rumah, saya tak motong ayam aja dah untuk keluarga. Karena ini momen hari raya biar bisa bahagia bersama dengan keluarga. Masalah nanti dapat daging ya syukur. Apalagi mungkin kalau di kampung, di desa itu tidak seperti di kota. Betul. Kalau di kampung mungkin kalau di kita di Bali ini mungkin kayak di Karangasem, di Klungkung, itu bisa juga dapat dikatakan kekurangan daging kurban dibanding dengan Denpasar melimpah. Denpasar itu kategorinya melimpah. Daging kurban itu ada satu tempat mungkin potong sapi 20, kambingnya berapa. Ada yang lebih dari itu. Nah ini kan melimpah pada satu tempat. Lo kalau sapi 20 meskipun anggotanya misalnya di situ 2.000 orang, dibagi menjadi 2.000 orang. Kalau sapi 20 itu satu sapi berapa kintal? Kan itu betul perbandingannya. Berarti setiap orang itu 1 kilo lebih dapat. Kalau untuk dimakan satu keluarga 1 kilo itu dipakai bakso juga nggak habis. Lumayan banyak ya. Itu. Wow, luar biasa Pak ya. Oke. Wah, ini nggak terasa sudah mau 40 menit sudah Pak ya. Iya, sahabat Serasi KUA Denpasar Selatan. Kalau ada niat pasti bisa terwujud apa yang dicita-citakan. Luar biasa. Asalkan ada niat, kemudian tujuannya baik, pasti bisa terwujud Pak ya. Bisa dibukakan jalan. Bisa dibukakan jalan. Wow, seperti tadi Ibrahim yang tadinya dia kurbankan anaknya, sembelih anaknya, saking cintanya, Tuhan uji dia. Ya, dengan suruh untuk disembelih, tapi ternyata Tuhan lebih tahu dan kemudian Tuhan sediakan kurban pengganti. Wow. Nah, untuk sahabat Serasi KUA Denpasar Selatan, mungkin juga ada dari sahabat Serasi yang lebih mencintai barang miliknya atau apapun itu, ya mungkin saja sama seperti Ibrahim. Kemudian juga bisa diuji. Akan diuji ya. Jadi niat untuk berbagi kebahagiaan, niat untuk berkurban itu harus diwujudkan. Mungkin tidak sekarang. Betul. Mungkin tidak sekarang, tapi tahun depan. Nggak bisa tahun depan. Tahun depan lagi. Karena kita itu kalau cinta dunia, saya itu kadang-kadang ada kekhawatiran. Pada saat kita mencintai harta benda, kita mengumpulkan banyak. Kemudian Tuhan cara menguji itu bukan kita disuruh
kurban, Iya. langsung diuji sakit. Nah, Harta benda yang kita kumpulkan hanya bayar nih. iya, betul. Itu kan bahaya. Wah. Semoga kita nggak sampai Betul, seperti Pak, itu ya. betul. Jadi kita Iya, iya, dengan iya. berharap nggak sampai ada ujian sakit, kemudian Hmm. sampai menghabiskan apa yang kita miliki. Iya. Tetapi kita saat ini kalau punya rezeki berkorban. Oh, luar biasa, sahabat Serasi Kabupaten Pasar Selatan. Tahun ini Bapak berkurban? Insya Allah. Supaya saya dengan Pak Tony siapa tahu bisa. Bisa. Semoga kebagian nanti ya. Wow, terima kasih banyak Yuk, Pak Lukman sama-sama. untuk Oke. pembinaan yang sudah diberikan kepada sahabat Serasi Kabupaten Pasar Selatan. Mungkin ada closing statement, Pak? Terima kasih. Jadi dengan saat ini bulan Dzulhijjah, dan di bulan Dzulhijjah ini kita nanti akan merayakan Hari Raya Kurban. Ya. Marilah kita persiapkan diri kita, Ya. kita sucikan hati kita, Ya. kita belajar ikhlas untuk menerima dan untuk memberi, dalam artian berkorban bagi yang mampu, memberi dan juga menerima. Nah, ini Ya. dengan seperti itu yang penting hati kita ikhlas, Ya. hati kita sucikan dalam menyambut hari raya yang suci ini. Wow, luar biasa sahabat Serasi Kabupaten Pasar Selatan. Semoga bagi saudara-saudara yang beragama Islam bisa berkurban di tahun ini, dan kalaupun tidak bisa di tahun ini, di tahun depan berikutnya. dan di tahun berikutnya lagi. Yang penting ada niat dulu. Terima kasih untuk sahabat Serasi Kabupaten Pasar Selatan yang sudah menyaksikan podcast Serasi pada hari ini, dan juga terima kasih untuk Pak Lukman. Sama-sama. Saya yang membantu acara pada hari ini, Restu Maneh dari Penyuluh Agama Kristen. Kami mohon izin untuk undur diri dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Selamat pagi, salam Serasi.